Nah, Oke, baik. Terima kasih. Saya di sini beramai Ignatius Tarigan ingin mempresentasikan mengenai tugas individu saya dalam bagian bahan baku akuntansi biaya. Disusun oleh saya sendiri, Ignatius Tarigan dengan NIM 2021 020116 dalam kelas ADA di 3 akuntansi Stambuk 2020. Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya sebelum kita masuk ke bagian isinya, di sini saya adalah pergi ke daerah Pelamboyan di daerah Tanjung Selamat untuk mencari UMKM di mana saya dapat yaitu namanya Jusrasi. Ini lokasinya berada di Jalan Pelamboyan Raya nomor 45 Tanjung Rejo, Tanjung Selamat. Nama pemiliknya yaitu CMC dan produk yang dijualnya adalah jus. Jadi nama usahanya Jus Rasi, pemilik Sri Asi dan juga yang dijualnya adalah jus. Kemudian di sini kita ada cetakan sedikit yaitu PT yaitu produk tetap, titik P yaitu produk variabel, A strip U titik T yaitu administrasi umum tetap, kemudian A strip U titik P yaitu administrasi umum variabel. Jadi catatan ini semua untuk membantu kita dalam beberapa kegiatan beberapa pernyataan nanti di bawah atau penjelasan di bawah nanti. Kemudian kita masuk dalam isi presentasi yaitu dalam format tabel. Di sini ada beberapa biaya bahan baku. Di sini keterangannya itu nama bahan baku yaitu buah, kemudian ada jumlah, kemudian harga dikalikan per kilogramnya dalam bentuk rupiah. Sama juga dengan total harganya dalam bentuk rupiah, kemudian ada jenis biayanya. Sebelumnya saya telah bertanya kepada Bu Sriasi mengenai jus. Jadi berapa saja buah yang dibutuhkan dalam pembuatan jus dia? Ada yaitu jus mangga, jus jeruk, jus pepaya, kemudian ada ada jus yang lainnya. Untuk itu kita lihat lagi di bagian biaya bahan baku di nomor 1. Di sini jumlah mangga yaitu 4 kg. Jadi saya naik kepada Bu Sriasi ini, buah apa saja yang paling diminati di daerah mereka di tempat dia di Pelamboyan Raya itu yaitu buah alpukat. Di sana banyak meminati jus alpukat seperti itu. Jadi nanti kita bicara dalam biaya alpukat, kita ke mangga dulu ya teman-teman. Di sini bahan bakunya yang pertama mangga. Mangga di sini jumlahnya itu 4 kilo. Kadang ibu itu membeli 3 kilo karena hanya sedikit peminatnya di daerah situ. Harga 1 kilo itu yaitu 15.000. Jadi sesuai dengan keterangan, harga dikalikan per kilogramnya yaitu 15.000. Jadi 1 kilo itu adalah 15.000, di mana 15.000 dikalikan 4 kilo berjumlah total harganya itu 60.000. Jenis biayanya itu produk tetap sesuai dengan catatan tadi yang di atas. Kemudian kita masuk nomor 2 yaitu jeruk. Di mana jeruk juga banyak peminatnya cuman tidak konsisten dalam pembeliannya kata Bu Sriasi, yaitu kadang 5 kilo, 4 kilo, kadang pun mau 2 kilo untuk pembelian jeruk. Jadi di sini harga per kilogramnya itu 12.000. Jadi 1 kilo jeruk 12.000 dibeli oleh Bu Sriasi. Jadi total harganya kita kalikan itu 12 kali 5, 60.000. Sama juga jenis biayanya itu produk tetap. Kemudian kita masuk ke poin pentingnya itu buah alpukat, di mana banyak peminatnya di daerah Bu Sriasi. Ini kata Bu Sriasi konsisten dia pembeliannya itu 5 kg. Jadi harganya itu sekitar 15.000. Kemudian kita kalikan juga sama juga seperti yang sebelumnya
15 dikali 5 yaitu 75.000 total harganya. Kemudian jenis biayanya juga sama, yaitu produk tetap. Kita masuk ke buah naga kata Bu Sriasi bisa dikatakan konsisten, bisa dikatakan juga tidak. Sama juga dengan buah jeruk. Jadi untuk buah naga tidak terlalu banyak peminatnya juga, tetapi setiap hari pasti ada yang membeli. Kata Bu Sriasi, di sini 4 kilogramnya dibeli setiap harinya. Kemudian harga 1 kilogramnya yaitu 18.000. 18.000 dikali 4 yaitu 72.000. Kemudian jenis biayanya juga sama, produk tetap. Kita masuk ke pepaya. Pepaya ini kata Bu Sriasi banyak diminati oleh anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya, tetapi hanya sedikit juga peminatnya. Makanya ibu itu membeli sebanyak 3 kilo tiap harinya. Yang dimana 1 kilogram itu harganya 15.000. Dan kita kalikan total harganya yaitu 45.000 dan jenis biayanya yaitu produk tetap. Kemudian jika ditotalkan semua, total harganya yaitu 312.000 rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya tidak ada dikarenakan Bu Sriasi bekerja sendiri. Kita langsung masuk ke biaya overhead. Di mana di sini ada biaya penolong atau data biaya per hari. Di sini ada keterangan yaitu nama, bahan penolong, jumlah, harga per ons kilogram bungkus 1 biji dalam rupiah. Kemudian total harga masuk kita ke bagian terakhir yaitu jenis biaya juga. Di sini nama bahan penolongnya yaitu gula. Dikarenakan jus juga memerlukan gula untuk penambah rasanya. Ibu itu membeli gula yaitu berjumlah 1 kilogram. Yang dimana harganya itu adalah 14.000. Kemudian total harga 14.000. Jenis biayanya itu produk variabel. Kemudian biaya penolongnya yaitu aqua isi ulang, yang dimana aqua isi ulang ini selalu dibeli dalam bentuk 2 biji. Harga satu aqua isi ulang adalah 5.000, kemudian dikalikan menjadi total harganya 10.000. Jenis biayanya yaitu produk variabel. Kemudian kita masuk di bagian cupnya, cup untuk jusnya sendiri. Itu ada jumlahnya sebanyak 200 biji. Harga per bijinya itu 200 perak, yang dimana total harganya yaitu 40.000. Dan jenis biayanya itu sama, yaitu produk variabel. Jadi di sini hanya 3 biaya penolong yang dikatakan ibu itu. Saya tidak tahu, mungkin hanya ini yang karena ibu itu bilang sama saya hanya ini yang bisa dikatakan ibu itu. Mungkin ada privacy untuk penjualan dia juga. Kemudian jika ditotalkan harganya yaitu 54.000. Kemudian kita masuk ke bagian 3.2 biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai data biaya per bulan. Di sini ada 3, yaitu nama biayanya, keterangannya itu nama biayanya, kemudian ada harganya, kemudian ada jenis biaya. Nama biaya yang pertama itu untuk biaya per bulan itu bensin dengan harga 120.000 per bulannya. Kemudian ada listrik, per bulannya itu 20.000. Kemudian jika ditotalkan harganya yaitu 140.000 rupiah. Di sini hanya memerlukan 2 saja dikatakan Bu Sriasi, yaitu bensin kemudian listrik. Bensin yang dimana untuk membeli misalnya kalau udah habis biaya penolongnya atau mungkin biaya bahan bakunya habis, jadi bensin dimasukkan ke dalam biaya per bulan dia, Bu Sriasi itu sendiri. Jadi totalnya itu tadi yaitu sebanyak 140.000. Kemudian kita masuk ke bagian 3.3 yaitu biaya tenaga kerja tidak langsungnya. Jadi saya naik kepada ibu itu karena biaya tenaga kerja yang tidak ada. Apakah biaya tenaga kerja tidak langsungnya ada, Bu? Kemudian Bu Sriasi menjawab, ya ada. Biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu ada pemberiannya itu 50.000. Jumlahnya adalah 50.000. Jadi total untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya yang dikeluarkan oleh Bu Sriasi adalah 50.000. Kemudian jangan lupa jenis biayanya itu PV.
Kemudian kita masuk ke total harga pokok produknya, di mana perkaliannya ya, teman-teman dan Bu dosen. Di sini rumusnya yaitu harga pokok produk sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Yang dimana di sini 7 hari atau 1 minggu perkiraannya harga pokok produknya. Di sini biaya bahan baku. Tadi total biaya bahan baku semua yang dari buah-buah itu semua adalah 312.000. Di mana dikali 7 atau 1 minggu, jadi kita dapat 2.184.000. Kemudian tadi di bagian biaya tenaga kerja itu tidak ada karena ibu itu bekerja sendiri. Kemudian kita masuk ke biaya overhead. Biaya overhead banyak sekali untuk penjumlahannya, yang dimana di sini ditambahkan yaitu biaya bahan penolong, kemudian ditambah biaya overhead, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Di mana perkaliannya yaitu 54.000 dikali 7. Yang 7 dimasuk di sini adalah 1 minggu atau 7 hari, kemudian ditambah 140.000 per 7 hari, kemudian masuk ke 50.000. 140.000 ini dari biaya overhead, kemudian 50.000 ini dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Jika dijumlahkan yaitu 54.000 dikali 7, 378.000. Ditambah tadi 140.000, kemudian ditambah 50.000 juga. Hasilnya adalah 550.000. Kemudian kita masuk ke bagian harga pokok produk ya. Jadi di sini harga pokok produk 2.184.000 ditambah 550.000. Hasilnya didapat adalah 2.734.000. Maka di sini jumlah harga pokok produk HPP Jusrasi per 7 hari sebesar 2.734.000. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi. Full costingnya. Jadi saya tanya kepada ibu itu, berapa sih Bu hasil penjualan ibu? Jadi Bu Sriasi menjawab sebanyak 4.900.000 yang paling sering paling sering didapat ibu itu hasil penjualannya. Kemudian kita ambil tadi di bagian harga pokok penjualannya atau biaya overhead pabrik tetap sebanyak 2.734.000. Jadi laba brutonya yaitu 2.216.000. Kemudian di sini biaya administrasi dan umumnya kosong, biaya pemasaran kosong, laba bersih usahanya itu 2.216.000. Jadi kita masuk lagi ya teman-teman, tadi udah di bagian full costingnya, ini di bagian variable costingnya. Tadi kan hasil penjualan dari Bu Sriasi yang saya tanya adalah 4.900.000. Ini dikurangi biaya-biaya variabel, di mana biaya produksi variabel itu sebanyak 428.000. Kemudian biaya pemasaran variabel kosong, administrasi dan umum variabel itu 5.000. Kemudian total biaya variabelnya itu 433.000. Maka jika kita ingin menjumlahkan atau mengetahui hasil laba kontribusi atau contribution margin, maka dikurangilah 4.900.000 dikurang 433.000, maka kita dapat hasil 4.497.000. Kemudian bagian dikurangi biaya-biaya tetap. Biaya produksi tetap yaitu 2.184.000. Biaya pemasaran tetap yaitu kosong. Kemudian biaya administrasi umum tetap 30.000. Jadi total biaya tetap yaitu 2.214.000. Kemudian laba bersih perusahaan jika dijumlahkan semuanya adalah 2.283.000. Jadi untuk UMKM Jusrasi yang dimiliki oleh Bu Sriasi, laba bersih perusahaannya yaitu 2.283.000 rupiah. Untuk demikian presentasi mengenai laporan biaya bahan baku untuk pelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Kesimpulannya yaitu untuk Bu Sriasi hanya memberitahu hasil penjualan,
tidak memberitahu semua biaya-biaya bahan baku atau biaya produksi yang dia, eee, ambil untuk kegiatan atau pekerjaan menjual jusnya, yaitu jus rasi. Demikian presentasi saya, jika ada yang salah atau yang kurang, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.